kabar ibu-ibu? Baik, kumaha damang? Ibu-ibu dari Pink dari mana, Bu? Oh, Tasikmalaya, daerah Jawa Barat situ ya, Bu ya? Ya, dekat Bogor ya, Bu ya? Oh, tapi sama-sama Sunda kan, Bu? Iya, dekat atuh mah itu mah. Iya. Ibu-ibu yang putih? Bojonggede. Oh, stasiun Bojonggede masih ada, Bu? Masih, alhamdulillah ya, Bu ya. Ibu-ibu hijau dari mana nih? Sumatera, mana, Bu? Oh, Cipanas. Oh, Puncak Bogor situ ya, Bu ya. Oh, dekat Cianjur berarti kan, Bu? Nah, bener saya orang Puncak. Sering saya ke Puncak, Bu. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, Bu. Ibu-ibu semuanya udah siap mati belum, Bu? Saya juga belum siap, Ibu. Kakak-kakak Nabawi udah siap belum? Belum. Belum ya? Kamu aja deh. Ya Allah, Bang. Tapi siap nggak siap harus siap tahu. Cuman Ipa kalau bisa jangan mati kali ya, Bang. Bisa. Dosa-dosa Ipa masih banyak banget, Ibu, beneran. Mulai dari suka dengki, gosip. Kadang Ipa garukin punggung orang sering kalau orang lewat. Ya Allah, Ipa banyak banget dosanya. Kayak ini, kayak kalau dibagaikan tuh kayak pasir di laut. Iya kan, pasir di laut kan, kecil-kecil banyak dosanya. Tapi jangan takut ya ibu-ibu menghadapi kematian ya ibu-ibu. Biar saya yang takut. Kayaknya ibu-ibu udah pada siap nih, Bu. Ya, soal kematian, Bu, kita jangan takut menghadapinya. Ya, Bu ya. Ya, kalau misalnya besok atau tahun depan kita harus siap-siap. Iya, soalnya Ipa tuh harus siap gitu loh, Bu. Bagaimana gitu Ipa kayak salam. Mas Bedu, Ipa Ya takut Allah. mati, Mas Bedu. Apa? Ipa takut mati. Jangan takut. Kematian adalah sunnatullah. Kok sunnatullah, Bang? Iya. Itu kan wajib, Bang, mati, Bang. Bukan Iya, maksudnya sunnah. sudah menjadi sunnatullah itu artinya ketetapan, bukan sunnatullah. Oh, Bukan sunnatullah lawannya wajib. Oh, kirain. Cak Agus tolong kasih tahu Cak Agus. Ipa kirain sunnah dan wajib, bukan mati. Sunnatullah, ketetapan Allah udah Oh, pasti. gitu. Tiap-tiap yang berjawab pasti akan mati. Kita pasti iya. bakal mati. Iya, kayak pohon. Tapi Ipe kayaknya udah siap banget Ipe nih. Bang Bedu kayaknya udah siap banget nih. Mau bertemu keluarga Ipe sekarang. Jangan, Bang. Ipa takut mati, Jangan bercanda Bang. nih mati. Kita memang harus siap nih. Di dunia ini ada tempat sementara. Bekal kita. Panggung sandiwara kan, Bang? Nah iya. Iya, kayak kita bersandiwara begitu. Kita mah serius ini. Kita kan tidak bersandiwara. Iya sih. Kita sedang siap untuk menghadapi kematian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang ipah teh. Alhamdulillah, mah damang. Alhamdulillah mah. Waalaikumsalam. Kunaon? Ini mah tadi Ipa curhat sama ibu-ibu jamaah kalau Ipa tuh takut menghadapi kematian, mah. Ipa dosanya masih banyak banget, mah. Jadi takut mati. Iya, mah Ipa takut mati. Mati ditakutin. Takut nggak takut kematian pasti datang. Kalau capres, cawapres, cagup, cawagub, cabub, cawabub, ada yang jadi, ada yang tidak. Betul? Tuh. Ini camat. Mati. Camat. Semua mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, redo nggak redo, nerima nggak nerima, pasti mati. Siapa yang pengen duluan ngacung? Bang Agus. No, Bang Bedu. Kenapa ya mah iya? Pada orang kalau ditanya duluan kayaknya pada pengen dorong-dorongan gitu loh. Maaf, karena memang kematian itu sesuatu yang menakutkan. Makanya ditanya, siapa yang pengen mati duluan? Enggak. Saya ngelawat duluan. Kenapa? Karena mati itu sesuatu yang menakutkan. Padahal Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dalam surat Ali Imran 185. Setiap yang berjiwa, bernapas pasti mati. Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kamu. Ini bakal mati. Umar bin Khattab mengatakan,
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Mendingan kita menilai mana salah, mana benar. Mana yang sudah dikerjain ibadah. Mana yang langgaran kita masih melanggar langgaran Allah. Mana hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Maksudnya sebelum datangnya kematian. Setakut bagaimanapun dengan kematian kita pasti mati. Rasul bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu. Semua orang pasti melewati pintu kematian. Masya Allah. Bu, jangan ditakuti yang namanya kematian. Jangan dihindarkan yang namanya kematian. Allah berfirman dalam Az-Zumar 30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti akan mati. Mereka semua akan mati. Jangankan kita, Rasul kesayangan Allah pun akan mati, kata Allah dalam Az-Zumar 30. Kita pun akan mati. Makanya jangan ditakuti. Anda silakan lihat Al-Jumu'ah ayat 8. Ul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia saat ini. Lihat ayatnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Ditakuti bagaimanapun, dihindari bagaimanapun, kematian pasti datang. Dalam An-Nisa 78, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun, kematian pasti datang. Setelah mati dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia. Makanya yang dikatakan Umar tadi, hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Dalam anti sebelum mati, sisa umur yang ada. Yang punten, kita sendiri tidak tahu kapan datangnya kematian. Dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Ibu tahu kapan mati? Tahu nggak? Anda lihat surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana. Saya sama anak-anak nih, Agus dan kawan-kawan. Kita pergi ke suatu tempat. Janjian ya di mana ternyata mereka mampir ke Cibubur. Saya mampir ke Ciranjang. Nah ketemu. Janjian dari awal si janjian. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Punya rencana, besok mau jalan-jalan Mengpeng libur. Kata anak-anak saya, ternyata sore hujan gede. Genteng pada terbang. Akhirnya boro-boro jalan-jalan ngebetulin genteng. Saya nggak bercanda, serius ini. Kemarin kan angin puting beliung gede banget. Jadi angin tuh, genteng pada ngablak. Masya Allah, ini yang terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Boleh berencana, silakan. Tapi apa rencana kita dikabul semua, bisa dilaksanakan semuanya? Tidak mungkin. Kembali ketentuan Allah. Kalau Allah izinkan rencana kita berjalan dengan baik, tapi ternyata Allah punya keinginan yang lain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita nggak tahu gimana mati. Saya punya tetangga, pas lebaran pulang ke Jawa. Bapaknya yang tir, anaknya 3, istrinya. Mereka, Masya Allah, mereka berlima pulang ke Jawa lebaran. Hari raya istri telepon Pak RW, suaminya meninggal di Jawa. Tetangga bilang, oh Pak Budi Maya, emang malaikatnya nungguin di sana. Satu lagi bilang, dia mah nganteri nyawa. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Iya apa iya? Coba
yang jalan-jalan naik pesawat terbang mau ke Singapura, mau belanja, kecebur di Pangkalan Bun, ingat nggak? Yang mau jalan-jalan ke Pekanbaru, kecebur di Kerawang. Masya Allah, manusia tidak tahu di mana kita mati. Ada orang datang ke bengkel di Tanah Abang, nanya sama yang bengkel, "Dek, mobil saya berapa jam diperbaiki?" Pas habis dibongkar, kurang lebih 3-4 jam, Pak. Aduh, saya pengen main ke rumah teman, deket nih ke sini. Dia naik apa? Kalau ke situ deket Pelni, kata si bapak tadi. Tuh Pak, naik angkot lewat. Naik angkot lewat di Abdul Muiz, angin puting beliung, roboh pohon nimpa angkot, meninggal. Kalau orang bilang mah yang nggak percaya takdir, ya Allah Pak, kenapa nggak diem aja di bengkel? Tapi Allah menentukan lain. Itulah kematian, rahasianya Allah, ketentuan Allah. Ya, kematian. Baik, Mama. Nanti kita lanjutkan lagi tausiahnya, Mah. Ya, Ma. Ya, Dan buat jamaah juga jangan kemana-mana karena nanti setelah ini Mama akan lanjutkan tausiahnya. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. kalau Anda melihat, jangan karena tua, jangan karena muda, jangan karena sakit parah, jangan karena sehat walafiat. Kalau Ijroil mau ngambil mah ngambil. kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Mah, bicara soal kematian, setiap orang kan meninggalkan, Mah. Pasti ada tanda-tandanya dong, Mah, sebelum meninggal. Misalnya 1 minggu sebelum meninggal, 1 bulan. Itu gimana, Mah, tanda-tandanya? Ada orang yang mengatakan tanda-tandanya orang yang hampir meninggal ada. Misalnya, hidungnya yang biasa agak ke bawah, agak nongak begini. Kemudian, maaf, dia ini suka megangin pinggir-pinggir spray atau pinggir selimut. Wallahu alam. Itu kebudayaan atau emang banyak orang yang melihat seperti itu. Tapi yang jelas orang yang mau meninggal itu, Masya Allah, dia kadang-kadang memberi tanda sama kita. Misalnya, saya pengen pulang saya mah terakhir deh kesini. Kata emaknya, kok tumben ngomong begitu? Begitu 3 hari kemudian dia meninggal, pantesan sama emak dia pamit terakhir kesini. Ada lagi yang seorang laki-laki menyumin istrinya, anaknya diciumin, dipelukin sama dia. Kok tumben suaminya? Ternyata tabrakan di jalan. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ada ulama yang mengatakan ada tanda-tandanya, termasuk kupingnya naik ke atas nih Pak. Oh. Daun kupingnya agak naik, ininya agak naik. Agak naik. Gitu. IP agak naik kan hidungnya sekarang? Iya, kemarin habis dijewer. Oh, iya. Paham gitu. Itu mah aslinya begitu. Iya. Mah, tapi bagaimana kan yang namanya kematian kan tidak dapat dihindarkan, Mah. Hukumnya dalam Islam bagi orang yang mengharapkan kematian datang pada dirinya. Orang walaupun pengen banget mati, kalau belum datangnya mati nggak bakal mati. Contoh, seorang istri suaminya selingkuh mulu, dia jengkel. Beli silet dia ke warung, seret. Begitu darahnya ngalir dia pingsan, blok. Belum putus uratnya, belum, baru sedikit. Tetangganya ngeliat, ini orang kenapa? Dibawa ke rumah sakit kagak jadi mati. Padahal udah kepengen mati, wong uratnya baru dikit. Suaminya hobi selingkuh, balik dari selingkuh, jengkel tuh bini. Pakai silet kagak mati. Pakai obat nyamuk, beli ke warung. Gelok-gelok. Nungguin mati, enak. Kagak jadi mati. Obat nyamuknya kemuntahin. Suaminya janji nggak selingkuh. Lah emang hobi, balik deui suami selingkuh. Aduh, jengkel. Pakai silet kagak mati-mati. Minum obat nyamuk kagak mati-mati. Dia coba, saya pengen mati dengan gaya yang lain. Dia loncat ke sumur, ternyata lupa musim kemarau. Kosong semua. Kagak jadi mati. Kagak jadi mati, Ja. Udah 3 kali pengen mati nggak mati-mati.
Iya, Ma. Tapi walaupun dia tidak ingin mati, kalau sudah datang kematian tidak bisa mundur. Anda silahkan lihat surat Yunus 49. Likulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajalun yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Nawar boleh-boleh. Kata yang belum dikawinin, ya Allah, jangan mati kalau belum dikawinin. Win dikawinin, tanyanya habis kawin, mau mati nggak? Ya Allah, jangan mati kalau belum punya anak. Iya beranak, tanya yang habis beranak, mau mati nggak? Ya. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum gede. SD, SMP, SMA anaknya, mau mati nggak? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum sarjana. Yang anaknya sarjana mau mati nggak? Enggak. Ya Allah, jangan mati kalau anak belum kerja. Jangan mati kalau anak belum dikawinin. Yang udah ngawinin anak mau mati nggak? Enggak. Nawar deui wae. Ya Allah, jangan mati kalau belum punya cucu. Terus segitu. Nawar boleh, tapi kematian di tangan Allah. Tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Tapi Itu ketentuan. maksud Bunda gini mah, ketika lagi sakit parah nih mah, terus keluarga juga apalagi orang yang lagi sakitnya parah tuh udah kayaknya udah nggak kuat lagi dah. Apakah tuh diperbolehkan, bro? Ya Allah udah ambil aja deh nyawa saya pengen mati sekarang daripada saya sakit tersiksa. Apa dalam Islam itu boleh seperti itu, Pak? Ya Allah, berikan yang terbaik buat saya. Siapa tahu sakitnya itu menghapus dosa. Coba bedu lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci dan tidak suka boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukai dan mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Dia sakit parah. Siapa tahu ada hikmahnya. Anaknya yang tadinya berantem jadi akur. Keluarganya yang gak pernah nengokin jadi ngumpul nengokin. Bininya yang gak pernah ngurusin laki jadi ngurusin. Ambil hikmahnya. Jadi jangan ya Allah kalau mau mati aja salah. Ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Begitu. Iya, Ma. Silahkan lanjutkan lagi, Bang. Jadi jangan ibu sampai putus asa. Kalau seperti Ibu bilang tadi, saya udah tidak tahan dengan sakitmu. Ya Allah, Anda jangan lupa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan. Ujian ya Allah berikan sesuai kadar kemampuan kita. Maaf. Ada orang yang koma 3 tahun sehat lagi kok. Iya. Ada orang yang kagak sakit, blek tabrakan mati kok. Kepleset kamar mati. Makanya kalau Anda melihat, jangan karena tua, jangan karena muda, jangan karena sakit parah, jangan karena sehat walafiat. Kalau Ijroil mau ngambil mah, ngambil aja. Makanya setiap langkah dan kesempatan yuk dipakai di jalan yang Allah ridho. Sekarang kita masing-masing hisab diri. Ya Allah, usia saya sudah sekian, masing-masing ibu hisab diri. Ada nggak perintah Allah yang belum saya lakukan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Karena Allah meminta kita mati dalam keadaan muslim. Anda lihat surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya setiap saat dan kesempatan selalu kita mengingat Allah. Jangan melalaikan Allah. Itulah kenapa kita apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah ketakwaan. Makanya ini lihat tiap orang khutbah termasuk khutbah Jumat ngajak kepada ketakwaan. Ibu ngaji biar takwa. Kalau setiap saat kita mengingat ketakwaan, insya Allah kita akan ingat bahwa saya akan mati. Rasul bersabda, orang yang paling baik, orang yang selalu banyak mengingat kematian. Kenapa? Orang yang banyak mengingat kematian, setiap ngomong dia mikir, Allah ridho nggak ngomong begini? Setiap berbuat dia mikir, Allah ridho nggak perbuatan saya? Setiap bersikap, berperilaku dia mikir, Allah ridho nggak saya berperilaku seperti ini? Setiap saat menghisap diri, jadi dia bicara hati-hati, berbuat hati-hati,
bersikap hati-hati, jangan sampai menyalahi aturan Allah. Luar biasa kematian itu. Kalau orang sudah mati sebetulnya, tiap orang tiap saat mengingat melihat kematian, betul? Tuh. Tiap hari ibu lihat tetangga mati, yang tua, yang muda. Ya Allah, masa Allah masih muda, ya udah meninggal. Teman ngaji meninggal. Ya Allah, kemarin masih ngaji, semalam ketemu di warung kok meninggal. Tuh, orang bilang kok bisa, itu takdir Allah. Makanya kullun nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kata Allah, setiap manusia pasti bertemu dengan maut. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Semua dapat ujian dari keburukan, dari kebaikan, merupakan ujian buat kita. Semua hidup ada ujian, ada yang tidak enak, ada yang enak, tapi wajib kita terima. Ini ujian dari Allah. Harus lulus. Kalau lulus, iman ketakwaan kita di hadapan Allah naik, sehingga insya Allah kita akan mati husnul khotimah. Kenapa? Rasul bersabda, ada orang yang dia melakukan perbuatan baik, sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi Allah menentukan lain. Dia su'ul khotimah. Ada orang yang melakukan perbuatan buruk, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta lagi. Tapi Allah menentukan dia husnul khotimah. Makanya setiap saat dan kesempatan, bukankah kalau kita ditalim, kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Bukan hanya ibu bersair, tapi dengan sikap, dengan perilaku, dengan amalan, dengan perbuatan, dengan mulut, mana yang pengen husnul khotimah. Setiap saat dan kesempatan banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dari pagi sampai petang. Ini diantaranya. Kalau kita pengen mati husnul khotimah, jangan mulut macam-macam, banyak berzikir. Karena zikir itu menyebabkan hati kita tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian menjadi tenang dan tentram. Makanya yuk, mengpeng masih hidup, mengpeng sehat walafiat, kita manfaatkan semua yang ada dalam diri kita dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho. Iktanim homsan qabla homsin. Segera raih yang 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika, mengpeng hidup sebelum mati. Wasihataka qabla sukmik, Pak, mengpeng sehat sebelum sakit. Mengpeng muda sebelum tua, mengpeng senggang sebelum sibuk, mengpeng kaya sebelum miskin. Mengpeng hidup udah mati bisa apa? Iya apa iya? Iya. Yuk ibadah kemana-mana, cari ilmu agama, beramal dengan sebaik-baiknya. Mengpeng sehat sebelum sakit. Sehat Pak bisa ngaji ke sana, ngaji ke sana, ke sana, ke sana, bertanya sana, bertanya sini. Coba kalau ada sakit, borok-borok, meriang, nenek-nenek doang soalnya mah. Mengpeng kita senggang sebelum sibuk. Ngikutin sibuk Pak, mama sibuk melulu. Iya apa iya? Iya. Nah, punya nasi, masak nasi deui, habis sayur, masak sayur deui, piring bersih dipakai makan, kotor deui, cuci deui, baju kotor, cuci deui, terus begitu. Yuk manfaatkan apa yang ada sebelum datangnya yang tidak kita kehendaki, biar kita bisa beramal sebaik-baiknya selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mah, kadang-kadang kita saking nikmatnya ngejalanin kehidupan sampai kita lupa bahwa kita nanti juga bakal mati. Nah, cara agar kita selalu ingat dengan kematian tuh apa sih Mas? Caranya bagaimana Mas? Boleh jawab nanti ya Mas ya? Ya. Jadi juga jamaah juga nanti setelah ini juga dapat kesempatan nih untuk bertanya sama Mama Dede ya. Jadi siapkan pertanyaan seputar kematian. Karena nanti setelah ini jamaah boleh bertanya langsung ke Mama Dede. Tapi setelah ini tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.
Kalau mama meninggal, kubur ya anak-anak di Ciamis. Saya nggak ninggalin duit, ambulan juga nggak punya, anak-anak nggak punya duit, tidak harus. Di sini tanah punya Allah, Tuhannya tetap Allah. Makanya kita mikir jadi orang tua, jangan wasiat nyusahin anak. Kalau mama meninggal, kubur di Ciamis lah, ambulan sabaraha. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal kematian. Tapi tunggu dulu, Bu. Ipa dulu mau bertanya, mah. So. Ada pertanyaan penting, mah. Tadi Naon? belum dijawab ya. Tapi ntar habis itu. Satu-satu sok, naon? Satu-satu ya. Naon? Mah, ini biasanya kan ada orang mimpi, mah. Ih, kemarin saya mimpi didatangi almarhum ini itu menyampaikan sesuatu. Apakah itu benar apa enggak, mah? Di dalam mimpinya. Mimpi itu macam-macam. Boleh jadi mimpi itu kesengsem. Ibu tahu kesengsem? Habis berbicara sesuatu, saking nempelnya di otak dan pikiran, nanti malam keimpiin. Atau sekilas nonton di TV tentang sesuatu, muncul yang sama kisahnya dengan yang pernah Anda alami. Atau mimpi itu hanya kembang tidur. Atau cuman godaan setan. Cuman kalau seperti Ipah bilang, ngimpi sama almarhum dan almarhumah, kita husnuzon saja. Artinya almarhum almarhumah nginginkan kita banyak berkirim doa. Mungkin anaknya nggak pernah doa. Oke, Ipe. Oke, mah. Makasih Iya. udah dijawab. Mangga, Ibu. Maka, silakan Ibu. Ya. Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nur Asia dari Majelis Taklim Al-Fauziyah Tasikmalaya. Mangga. Galau mah, Ada apa, Ce? gini mah, ada mu'alaf baru masuk Islam, katanya dosa-dosanya itu terhapus ketika masuk Islam. Kemudian beliau ini depresi, bunuh diri. Bagaimana itu mah? Terima kasih. Rasul bersabda, Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus dosa yang lalu. Ada orang non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Dosa sebelum dia masuk Islam itu terhapus, kata hadis Nabi. Karena dia masuk Islam. Kemudian dia depresi, kemudian dia bunuh diri, dia dosa besar. Ada lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mirrauhillah innahu la yayasu mirrauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya dia mati dalam kondisi kafir. That's it, Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, putih. Kalau yang tadi saya sempat jawab boleh Bang? Naon. Cara agar kita selalu mengingat kematian. Oke. Kita pernah nggak lihat orang mati? Pernah apa? Pernah, Oke. Begitu kita lihat orang mati, sadar, saya pun akan mati. Makanya kalau kita banyak pergi ke kubur ziarah ke orang yang meninggal, itu menyadarkan dia sekarang dikubur, saya pun akan dikubur. Agar sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Sadar. Mereka mati, saya pun tidak tahu kapan mati. Rasul bersabda, kun fid dunya kannaka gharibun au abiris sabil. Jadikanlah hidup di dunia seperti orang lewat atau orang yang merantau. Kalau kita lewat lama apa sebentar? Sebentar Bang, namanya lewat. Kalau merantau mudik ke kampung enggak? Pulang kampung. Makanya di kampung akan dihargai. Kalau kita bawa perbekalan dari tempat perantauan. Kalau kita pulang jadi kerek, dihargai sama orang kampung enggak? Enggak. Makanya yuk di perantauan kita cari segala-segala yang banyak
biar ketika kita pulang ke kampung halaman kita nanti di tempat yang abadi bawa perbekalan yang banyak. Nah, bekal ya kira-kira kalau misalkan kita udah mati tapi bekal itu masih datang terus tuh, mah. Apa yang bekal yang dibawa kayak gitu? Ini hadisnya sangat populer. Idza bataddu adam in qata amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihun yad'ulahu. Yang pertama, harta yang diinfakan. Nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren. Ilmu yang dimanfaatkan. Kalau punya ilmu, ajarkan orang. Orang bertanya, jawab dengan benar. Punten. Kadang-kadang di RW ada pengajian. Ipo, kuenya enak. Siapa dulu yang bikin gue? Begitu tetangganya bilang, Pok, bagi resep yang nggak bisa, rahasia perusahaan. Ada yang begitu? Kalau dia mati, resep kuenya dikuburin. Anda jangan lupa, Anda pun punya resep dari orang. Itu yang banyak belagu di kita sekarang. Baru bisa bikin donat aja songongnya minta ampun. Saya nggak bercanda, serius loh. Udah gitu donat tengahnya bolong lagi ya, Maya? Iya, iya. Mikir, tahu Anda aja resep dari orang. Bagaimana kalau kita mati ngalir? Kan beduk nanya, jawabannya dari Nabi. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul mengajarkan walaupun satu ayat sampaikan sama orang tentang kebenaran. Ini kewajiban kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maaf dalam tanda kutip. Yang dimaksud anak soleh bukan hanya anak kandung. Kenapa? Banyak orang yang nggak punya anak kan bukan keinginan dia. Siapapun yang dekat dengan dia, anak kandung, anak angkat, ponakan, saudara kandung, ipar, orang tua, murid kita, guru kita, tetangga kita, sopir kita, pembantu kita, selama kita didoakan oleh mereka, doa mereka sampai kepada kita. Amin, amin. Selanjutnya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mila dari Majelis Taklim Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Mah, galau nih mah. Ada apa galau? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara termudah untuk mentarkirkan seseorang yang mendekati sakaratul maut? Bu, yang paling mudah kalau napasnya masih panjang, la ilaha illallah, kita kan bisa lihat napasnya. Kalau sudah Allah, tapi jangan kecepatan. Allah, bingung dia. Perlahan, Allah, begitu caranya mentalkinkan orang yang sedang nazar. Terima kasih Mama. Mangga Bojonggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Selanjutnya Ibu Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistiawati dari Majelis Taklim Ali Harun Cipanas. Mangga, Kalau Cipanas. Mangga Cipanas. Mah bagaimana jika ada seseorang berwasiat sebelum meninggal ingin dimakamkan di kampung, tapi oleh ahli waris karena keterbatasan biaya dan lain hal tidak terlaksana. Bagaimana? Mah? Wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama tidak wajib dilaksanakan. Kalau mamah meninggal, kubur ya anak-anak di Ciamis. Saya nggak ninggalin duit, ambulan juga nggak punya, anak-anak nggak punya duit, tidak harus. Di sini tanah punya Allah, Tuhannya tetap Allah. Malaikat yang bertanya, malaikatnya Allah. Di bumi manapun tetap tanahnya Allah. Makanya kita mikir jadi orang tua. Jangan wasiat nyusahin anak. Kalau mamah meninggal kubur di Ciamis lah, ambulan sabaraha. Iya Pak, iya. Ya. Belum ke Ciamis, di Ciamis harus ngidupin orang banyak di sana. Habis buat rombongan. Betul, di sana harus nyuguhin orang juga. Orang sekampung kita urusin, yang kita bawa kita urusin. Kecuali, nih duit nih. Mama tinggalin duit 100 juta. Mama pulang ke Ciamis. Nih, buat sewa bis orang-orang. Nih, buat sewa ambulan. Nih, buat nyuguhin orang Ciamis.
nih buat nyuguhin tamu dari kita, baru itu boleh mikir jadi orang tua. Bukan saya mah itu Pak. Oh itu, Itu Wak. salah ya. Iya, iya. Saya makan cuma Mikir jadi orang tua, jangan nyusahin anak. Iya. Iya, iya. Ya Mama, makasih. Sama aja yang nanyanya Assalamualaikum. malaikat dia juga. Iya benar. Makasih Apalagi apa Mama. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kuburannya yang mewah-mewah ya Pak ya. Udah bisa dicicil dari sekarang tuh Pak. kalau Tidak kuburan mewah. boleh. Oh, yang mahal. Bener Pak, udah bisa. Maaf sekali. Nanti kita salah lagi nih. Iya, diviralin. makanya gimana dong? Cuman kalau Mama berpikir sederhana saja. Karena Mama orang keadaannya seperti ini, Mama berpikir toh yang nanya malaikat dia. Iya. Walaupun harganya miliaran, apa ada organ tunggal di sana? Ada nggak? Nggak ada, Mak. Apa ada kolam renang? Gak ada Pak. Nggak ada, Mak. Nggak ada. Gak ada. Maaf, Mama Iya, kan iya. orang kampung, pola berpikirnya kampungan. Iya, iya. Maaf sekali lagi. Kalau saya berpikir harga yang mahal, mendingan buat masjid, Iya. mending buat musola. Anak yatim, fakir miskin, keluarga kita banyak yang susah. Tetangga kita, saudara kita yang gentengnya bocor, betulin daripada harga kuburan. Iya, Mak. Iya. Tapi kan ini siarin Pak. Pak, sekali lagi terakhir ya Pak. Kita lupain itu Pak, Pak ya. Maksudnya apa sih Pak? Kita dikasih kesempatan untuk hidup kedua kali ketika kita mati suri. Maksudnya adalah negor. Kesempatan hidup buat 2 kali biar memperbaiki keadaan. Saya ketemu orang. Pada saat itu saya ceramah di suatu tempat. Dia nyamperin. Salaman, ya Allah mah. Pengalaman saya luar biasa. Dia waktu tsunami di Aceh kegulung-gulung ombak. Ya Allah. Dia berpikir saya akan meninggal. Ternyata Allah berkehendak lain. Apa merinding saya? Ya orang yang bercerita. Masya Allah. Dia ternyata ditemukan orang di suatu tempat. Masih hidup sampai sekarang. Dia bilang, ya Allah, saya mah setelah berpikir di gulung-gulung ombak saya berpikir. Artinya Allah menegur saya. Saya alhamdulillah bersyukur diberikan kehidupan untuk kedua kali. Saat itu dia berpikir udah mau mati. Iya betul. Begitu diberikan kehidupan baru, dia sadar. Itulah kematian. Udah diambang pintu kematian saya. Tapi Allah berkehendak masih panjang umur. Sekarang alhamdulillah. Ibadahnya rajin, Senin Kemisnya rajin. Seperti itu. Jadi sebagai semacam teguran dan peringatan ya Pak. Peringatan. Kita bisa belajar dari orang seperti itu ya Pak. berarti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi nggak usah pakai dijedotin dulu. Ngapain nunggu dijedotin Iya, iya, dulu? iya, iya. Tuh, Sadar Bu, ya. bahwa saya akan mati. Jadi kalau ingat mati jangan nunggu sampai mati dulu Bu, jangan ya. Ntar nggak bisa balik lagi ke dalam kehidupan Jangan nyata. nunggu koma dulu. Iya, jangan nunggu Jangan koma nunggu dulu koma. ya. Baik, jamaah. Setelah ini kita kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ada 2 cara kematian. Hisab diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Apa maksudnya? Pengertian bahwa kita ini akan mati. Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen Segmen terakhir. terakhir. Dan seperti biasa di segmen terakhir Mama akan memberikan kesimpulan agar kita kembali mengingat apa saja tadi yang sudah Mama berikan dari segmen 1 sampai segmen terakhir tentang kematian. Dan sekaligus juga nanti akan Mama tutup dengan doa. Kami silakan. Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua camat, calon mati. Kematian ketetapan Allah. Kematian ketentuan Allah, sunnatullah. Tidak bisa seorang pun mengelak dari kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kuat mati, orang lemah mati. Orang tua mati, anak-anak mati, pejabat mati, rakyat mati. Orang kota mati, orang kampung semuanya mati. Dan semua tidak bisa menghindarkan diri. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti bertemu dengan kematian. Jangan Anda menghindari kematian. Jangan Anda mengelak dari kematian. Tapi bagaimana caranya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Apa maksudnya? Pengertian bahwa kita ini akan mati.
perintah. Sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Yuk, manfaatkan sisa umur yang kita tidak tahu berapa lama lagi di jalan yang Allah ridho. Karena kematian, Allah berfirman, tidak ada bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Kita pun tidak tahu di mana datangnya kematian. Tapi persiapkan diri kita sebelum datangnya kematian. Inilah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Insya Allah. Karena kita setiap saat melihat ada kematian, betapa banyak orang yang mati sekeliling kita, sehingga kita akan mempersiapkan sebelum datangnya kematian dengan ibadah yang banyak, kerjakan perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sadar semua yang berjiwa pasti akan datang kematian. Kami sadar kematian kami tidak bisa mengelakkannya ya Allah. Oleh karena itu sadarkan olehmu ya Allah dalam dada kami, agar kami mengisi waktu yang ada dengan cara ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam jiwa kami bahwa kematian akan datang setiap saat dan kesempatan. Kami tidak pernah Engkau kasih tahu kapan datangnya Israel menjemput ruh kami ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan iman dalam dada kami, tanamkan ketakwaan dalam hati kami ya Allah. Sucikan jiwa kami, bersihkan hati kami, agar kami tidak pernah punya prasangka buruk kepada orang lain. Semua berprasangka baik, agar kami rela mengorbankan apa yang kami miliki demi ridhomu ya Allah. Kami sadar, kalaupun kami mati tidak membawa apa-apa. Yang Engkau berikan kepada kami ketika datang kematian hanyalah amalan yang kami lakukan ketika kami mendapatkan amanat darimu ya Allah. Oleh karena itu jadikan kami orang yang amanat. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, agar kami memanfaatkan semuanya di jalan yang Engkau ridhoi tanpa pamrih kepada manusia. Karena kami yakin mati kami tidak akan membawanya, tapi hanya amalan kami ya Allah. Terimalah amal kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, ampuni pula ya Allah dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Engkau yang maha perkasa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang baru saja Mama sampaikan menjadi bekal untuk kita. Amin. Bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Amin. Dan insya Allah kita semua kembali kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih atas ilmunya pagi hari ini. Ipe, Terima kasih Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih buat musiknya. Jamaah terima kasih atas kehadirannya. Dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Kami ingatkan sekali lagi, apabila Anda ingin datang bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Ya, dan follow juga Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan ingat, datang ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis, cuman oleh-olehnya aja ada bawa dikit. Ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إسرائيل